Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariyanggara Azahari dengan NIM 220402027. Di sini saya akan meresum 5 jurnal internasional untuk memenuhi UTS Sistem Tenaga Listrik 2. Jurnal yang pertama yaitu tentang Hybrid Power Transmission Technology in a Wind Turbine Generation System. Di sini penulis jurnal itu ada Yonggang Lin, Lei Tu, Hong Wei Liu, dan Wei Li. Jurnal ini pada tahun 2015. Permasalahan dari jurnal ini yaitu dikarenakan pompa hidrolik penggerak langsung harus di tempat yang luas dan sulit dalam pembuatannya, maka dirancang sebuah sistem transmisi daya hybrid yang lebih efisien dan memenuhi berbagai kondisi lapangan. Maka dari itu, peneliti merancang sistem transmisi daya menggunakan torsi rendah dan pompa hidrolik berkecepatan rendah, yang dimana sistem ini akan mengontrol kecepatan angin yang bervariasi namun dengan frekuensi konstan dan mengontrol sudut bilas saat kecepatan angin di atas nilai yang ditentukan. Sistem ini dirancang dengan menggunakan aplikasi MATLAB dan Amesim. Lalu metode yang digunakan dari jurnal ini menggunakan pemodelan dan algoritma. Pemodelan dari sistem ini menggunakan dua perangkat lunak, yaitu Amesim dan MATLAB. Pada MATLAB untuk mengatur algoritma kecepatan turbin sehingga menghasilkan frekuensi yang konstan meskipun kecepatan angin yang bervariasi. Lalu untuk mengatur algoritma sudut bilah turbin yang digunakan saat kecepatan angin melebihi batas yang diinginkan. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa teknologi transmisi daya hybrid yang diusulkan berhasil untuk mengatasi kelemahan sistem dari penggerak langsung dan dapat beroperasi dengan baik dalam pembangkit listrik tenaga angin, baik dalam simulasi maupun dalam uji prototipe. Hubungannya dengan keyword power transmission yaitu teknologi transmisi daya hybrid digunakan untuk mengoptimalkan transfer energi dari turbin angin ke pengguna dengan kondisi angin yang bervariasi. Jurnal kedua yaitu tentang yang berjudul Voltage Stability Assessment and Enhancement of Power Grid with Increasing Wind Energy Penetration. Penulisnya yaitu Bukola B. Adetokun, Christopher M. Muriti, dan Joseph O. Ojo pada tahun 2020. Permasalahannya yaitu penggunaan energi angin yang semakin meningkat dalam jaringan listrik, terutama yang menerapkan teknologi DVIG WECS atau generator induksi double feed, membawa dampak yang signifikan pada sistem tenaga listrik. Pemanfaatan energi terbarukan, khususnya energi angin yang terus berkembang, mengakibatkan sistem tenaga listrik mengalami perubahan yang dinamis yang berdampak pada kestabilan tegangan. Karakteristik energi angin yang fluktuatif dan sulit diprediksi menimbulkan kompleksitas baru dalam menemukan kapasitas maksimum beban yang dapat dikelola oleh sistem, terutama terkait dengan stabilitas, tegangan, dan pembebanan pada jalur transmisi. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pertama menggunakan analisis distorsi harmonik total dari bentuk gelombang dan arus untuk mengevaluasi kualitas daya dalam berbagai peristiwa operasional termasuk kecepatan angin. Yang kedua yaitu menggunakan simulasi perangkat lunak Dick-Silent Power Factory dan analisis menggunakan MATLAB. Yang ketiga, menggunakan metode algoritma Commutation Power Flow atau CPF
untuk mendapatkan kurva faktor pembebanan, tegangan, dan batas kemampuan beban. Hasilnya yaitu peneliti menunjukkan bahwa performa mekanis turbin angin baik dari segi daya maupun torsi yang dihasilkan sangat bergantung pada beberapa parameter kunci, yaitu parameternya seperti kecepatan angin, area sapuan oleh turbin, serta koefisien kinerja. Implementasi teknologi DVIG WHS ini terbukti memberikan dampak positif terhadap kapasitas sistem, di mana sistem dapat menangani peningkatan beban hingga 2 kali lipat. Hal ini membuktikan bahwa pengintegrasian yang secara signifikan meningkatkan kemampuan sistem dalam mengelola beban yang lebih besar. Lalu hubungannya yaitu bahwa peningkatan energi angin dalam jaringan listrik membutuhkan langkah-langkah tambahan untuk menjaga stabilitas tegangan yang disebabkan oleh energi angin bersifat variabel, dan bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan stabilitas tegangan. Jurnal yang ketiga yaitu Characteristic of Power Transmission, Induction, Current, and Power Loss of the OPGW atau menggunakan optical fiber composite ground wire 750 kV transmission line system. Penulis dari jurnal ini yaitu Yu Fei Chen, Yong Wei, Jing Xin Chao, Xiang Chun Wang, dan yang lain pada tahun 2024. Permasalahannya yaitu penggunaan optical fiber composite ground wire atau OPGW pada saluran transmisi sirkuit ganda tegangan tinggi 750 kV di Tiongkok yang berfungsi sebagai kabel tanah dan sekaligus menyediakan kapasitas komunikasi. Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti kerugian energi akibat arus induksi. Hal ini dihasilkan oleh arus AC akibat gaya gerak listrik yang menyebabkan kerugian energi di jaringan. Kerugian daya pada jurnal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter saluran dan kondisi operasional seperti resistansi, tanah menara, urutan fasa, dan arus beban. Pada penelitian ini bertujuan untuk menilai kebutuhan retrofit isolasi pada OPGW. Penilaian ini penting untuk mendukung penghematan daya dan apakah hal ini bisa meningkatkan efisiensi operasional. Baru pada metode yang digunakan menggunakan 3 tahapan. Metode utama yaitu pertama, dilakukan pemodelan dan simulasi untuk mengkaji arus induksi yang terjadi di sepanjang kabel, serta menganalisis kerugian yang terjadi pada sistem pentanahan pada jaringan transmisi ganda 750 kV dengan mempertimbangkan faktor resistansi pentanahan. Yang kedua, penelitian ini melakukan evaluasi pada sistem pada kondisi beban maksimum untuk menghitung seberapa besar total kerugian daya yang terjadi. Yang ketiga, tahap ketiga analisis berbagai parameter sistem dan bagaimana parameter-parameter tersebut mempengaruhi besarnya kerugian daya yang terjadi dalam sistem. Hasil yang didapat yaitu total kerugian dapat mencapai 106 kWh per A kilometer. Baru dampak simetri memiliki dampak minimal pada total kerugian. Selanjutnya yaitu transposisi konduktor, urutan fasa, dan arus beban transmisi memiliki pengaruh signifikan terhadap amplitudo arus induksi dan kerugian daya. Urutan fasa terbalik seperti ABC lalu CBA
dan beban simetris di kedua sisi sirkuit untuk menghasilkan kerugian daya induksi yang terendah. Hubungannya dengan keyword itu yaitu saluran transmisi tegangan tinggi 750 kV yang menggunakan kabel tanah menyebabkan rugi daya tambahan yang menjadi bagian dari total kerugian daya dalam sistem transmisi tenaga listrik. Dan juga arus induksi yang tinggi dapat merusak kabel tanah, optical fiber ground wire dalam jangka panjang, lalu mengganggu saluran komunikasi. Jurnal yang keempat yaitu tentang Power System Wide Area Voltage Contingents. Penulisnya itu ada Bahram Syahri Hadi, Fahro Aminifar, dan Said Asharnia. Jurnal ini pada tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang isu-isu kritis dalam stabilitas sistem tenaga dan evaluasi kinerja jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi margin stabilitas tegangan, terutama ketika terdapat perubahan beban yang berbeda. Ketidakmampuan metode ini dapat menyebabkan masalah stabilitas tegangan, kegagalan tegangan, terutama dalam situasi gangguan yang besar. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu mengusulkan metode jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network untuk memperkirakan stabilitas tegangan secara real time, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi kontingensi atau saat terjadi gangguan. Baru metode yang digunakan yaitu pertama, menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk menangkap karakteristik nonlinear dari sistem tenaga dan memberikan prediksi yang cepat. Yang kedua, simulasi data menggunakan simulasi CPF untuk menghitung skenario operasi baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi kontingensi untuk evaluasi ataupun pengujian. Lalu hasilnya yaitu pada penelitian ini menemukan keterbatasan artificial neural network yang tidak mampu memprediksi voltage stability margin saat terjadi perubahan beban. Maka sebagai solusinya, peneliti menambahkan parameter perubahan daya aktif ke dalam input artificialnya untuk diimplementasikan secara real time. Baru hubungannya dengan keyword yaitu penelitian ini berfokus pada penilaian stabilitas tegangan pada skala jaringan yang luas dengan menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Artificial ini berfungsi memperkirakan stabilitas tegangan secara real time sehingga memperkecil potensi gangguan yang tersedia. Jurnal yang terakhir yaitu judul Effect of Flexible Ultra High Voltage Power Transmission on Receiving Power System in China. Penulisnya ada Jian Zhang, Onxing Liu, Yushan Wang, Yan Leizhu, dan Jialei Yuan. Jurnal ini pada tahun 2023. Permasalahannya yaitu penggunaan energi terbarukan yang semakin meningkat dalam sistem ketenaga listrikan di Cina memunculkan berbagai tantangan teknis, terutama karena karakteristik energi terbarukan seperti angin dan surya yang bersifat tidak kontinu atau intermittent. Kondisi ini menciptakan kebutuhan yang mendesak akan sistem tenaga listrik yang lebih fleksibel. Di sisi lain, upaya pengurangan penggunaan pembangkit listrik berbahan dasar batu bara berpotensi menimbulkan permasalahan baru terkait ketersediaan sumber daya dan fleksibilitas sistem. Maka sebagai solusinya telah mengimplementasikan sistem transmisi UHV atau Ultra High Voltage secara luas untuk mendistribusikan energi terbarukan. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala
dalam mengoptimalkan operasi fleksibel jaringan UHV, khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi, biaya produksi, lingkungan, emisi karbon, serta tantangan teknis dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam jurnal ini pertama untuk pemodelan UHV yang dalam dua mode operasi stabil dan mode operasi fleksibel. Baru yang kedua, simulasi operasi sistem tenaga listrik untuk membandingkan dua mode operasi. Yang ketiga, simulasi efisiensi untuk mengatur dampak yang ditimbulkan dari dua mode operasi UHV tersebut. Hasil yang didapat dari jurnal ini menunjukkan bahwa pengoperasian dalam mode stabil menghasilkan tingkat emisi karbon yang lebih tinggi dengan selisih 3% dibandingkan pengoperasian mode fleksibel. Dari segi ekonomi, mode operasi fleksibel terbukti lebih menguntungkan, di mana biaya operasional mode stabil mencapai 2, miliar yuan. Dengan demikian, penerapan mode operasi fleksibel memberikan dua keuntungan sekaligus, meningkatkan efisiensi dari segi biaya dan berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon ke lingkungan. Maka hubungannya dengan keyword yaitu penelitian ini mempelajari teknologi transmisi daya UHV yang fleksibel dapat mempengaruhi kinerja, stabilitas, dan efisiensi sistem tenaga listrik di Cina, yang berperan penting dalam memastikan pasokan listrik yang stabil di negara tersebut. Sekian penjelasan dari review jurnal internasional saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.